Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, ketemu lagi di vlog Tupi Dayeli. Selamat datang nih buat teman-teman yang belum pernah nonton. Semoga terhibur ya. Buat teman-teman yang udah nonton, jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Saat ini saya lagi liburan di kota sebelah, yaitu kota Malang. Yes, ada yang tahu kan? Teman-teman pasti tahu. Saya sekarang ada di Hawaii Group. Saya mau jalan-jalan kalau malam berarti mau ke Malang Night Paradise. Saya tadi habis beli tiket ya. Tiketnya itu ada tiga, yaitu tiga harga maksudnya. Yang harga 80-an, ada yang 110 dan 165. Itu bedanya apa sih? Bedanya nanti masuk ke tempat-tempat yang mau dinaikin gitu loh. Kita bisa naik apa kayak gitu deh. Saya tadi masuk di terusan satu karena udah agak malam ya datangnya ya. Jadi kalau beli yang terusan dua takutnya memang nggak kekejar karena memang sekarang lagi musim liburan, libur sekolah. Jadi tempatnya tuh rame banget. Kita nanti bisa explore ya. Ini bisa dilihat nih teman-teman. Dari tadi ya udah lihat ya. Itu yang di belakang itu ramenya Masya Allah. Apalagi kalau kita mau naik-naik itu udah antri banget. Jadi makanya tadi saya memutuskan untuk beli tiket terusan satu aja. Yang 110 itu pun naik wahananya juga ada beberapa sih lumayan lah ya. Entah tuh. Itu kita tahu kan yang antrinya sebanyak ini. Nah itu mau naik apa ya namanya kayak kita naik perahu gitu loh. Nanti ada kok videonya di belakang. Kita jalan aja yuk, kita mengeksplor dulu tempatnya ya. Ini memang jadi satu ya sama tempat wisata yang pagi. Saya nggak mau jelasin yang pagi apa, nanti tonton aja di vlog selanjutnya ya, ada kok. Jadi memang tempatnya jadi satu. Tapi ada beberapa tempat yang berbeda. Kalau lorong ini memang jadi satu untuk menuju ke tamannya, Taman Lampionnya. Ikonnya kan di sana ya teman-teman. Ini videonya agak lambat karena saya ingin ngajak teman-teman melihat setiap detail tempatnya. Ini ruang bilas tulisannya karena memang ini adalah kamar mandi untuk ruang bilas tempat wisata yang pagi. Nah, kita udah mulai nih masuk ke tamannya nih. Nih, ini Taman Lampion ikoniknya Blitar. Blitar, Allahu Akbar. Malang Night Paradise, teman-teman. Nah, lihat nih. Cantik ya. Lampunya udah banyak banget lampionnya. Memang harganya sesuai lah dengan yang ada di dalam. Bagus banget. Ini banyak sekali spot foto buat teman-teman yang mau foto sampai memorimu penuh. Nah, bisa foto di sini di setiap sudutnya. Kita masuk, kita lihat nih detail lampunya banyak dan dibuat dengan bermacam-macam model, ya kan? Nah, di belakang sini itu seperti air mancur. Ini airnya diem dulu, berhenti. Habis gitu nanti mancur lagi, teman-teman. Tuh kan, mulai mancur lagi gitu. Kalau mancur lagi sih bagus ini. Nah, ya kan? Nanti setiap detik gitu berhenti lagi, lalu nyembur lagi gitu. Seperti itu. Teman-teman udah pada liburan kemana nih? Ada yang udah pernah ke sini? Atau belum pernah? Nah, mumpung masih liburan nih teman-teman bisa nih. Ini sebagai planning atau list ya, list liburan kali ini. Bisa. Kalau memang pas musim liburan kita memang harus sabar ya teman-teman. Kalau memang kita mau naik-naik wahananya karena antri gitu ya. Jadi sambil nungguin masih antri ada yang explore lagi tempat lain gitu. Karena memang ya semua pada pingin naik gitu. Karena memang semua beli tiket jadi ya pingin naik gitu. Jadi kita harus sabar dan juga antri. Kalau pas normal ya nggak musim liburan juga nggak seramai ini. Ini sih rame tapi nggak padet banget. Jadi kita masih bisa nafas di dalam. Nggak umpel-umpelan gitu loh, nggak sumpek tempatnya karena tempatnya luas gitu loh. Walaupun rame tapi kita masih bisa mengeksplor ke sana ke sini. Seperti itu teman-teman. Ini spot yang lucu nih buat anak kecil yang kayak boneka-boneka kayak gitu ya.
Nih pasti anak-anak suka nih spot di sini nih, tuh kan. Lucu banget gitu. Malah aku ketemu nih sama Minion. Ada Minion nyempil tadi di situ, teman-teman. Nah, teman-teman tahu nggak sih ini adalah tempat untuk drink court. Jadi teman-teman bisa beli di sini boleh. Kalau memang merasa haus boleh. Karena di dalam sini itu kayak nggak boleh bawa makanan atau minuman dari luar setahu saya ya. Jadi kita harus beli di sini, di dalam. Nah, di pojok tadi nyempil sedikit yang ada tendanya, itu tadi adalah tempat untuk kita bermain. Tadi kan saya dikasih, selain saya dikasih tiket ya, tiket, terus saya dikasih kupon untuk kita bermain di tempat bermain itu. Nah, itu ada nanti ada beberapa ya, sekitar berapa gitu. Nanti kalau kita main satu, disestempel poinnya sampai penuh. Nanti setelah penuh, kita tuker hadiahnya, teman-teman, di pintu keluarnya. Karena tadi rame sekali, jadi saya nggak sempat datang ke sebelah sana tempat apa ya, tempat bermain yang buat kupon-kuponnya, karena masih full banget gitu. Jadi saya nggak sempat ke situ, saya mau nge-explore ke yang lain aja ya, tempat wisata yang lain biar teman-teman juga pada lihat gitu loh, spot-spotnya apa aja nih. Di tengah sini juga ada playground, balon apa ya namanya, balon yang kayak buat dinaikin lah, buat anak-anak kecil gitu kan. Nah, informasinya nih, yang kayak kuda ini itu untuk dewasa juga bisa, teman-teman. Nggak cuman anak-anak. Keren kan ya? Di depannya adalah rumah hantu. Rumah hantu ini kemarin itu petugasnya bilang minimal 10 tahun untuk bisa masuk ke dalam situ. Di bawah situ mentalnya mungkin ya teman-teman, kalau anak kecil kan takut gitu kan. Kemarin soalnya ada videonya dikasih lihat sama petugasnya kalau di bawah 10 tahun tuh kayak gini loh di dalamnya gitu kan. Jadi aku nggak jadi masuk. Karena yang kecil excited mau masuk rumah hantu, setelah lihat videonya nggak jadi, mungkin agak serem kali ya. Oke, ini bisa buat dewasa. Nah, yang dewasa bisa juga main di situ. Nah, ini spot foto bagus. Ini bagus karena lampunya bisa ganti-ganti nih. Jadi buat teman-teman yang mau foto di tengah-tengah sini tuh bagus, bagus banget. Kalau ada yang fobia, bisa nih bikin pusing juga lampunya. Kalau yang punya fobia ya, jadi kadang kan ada sih yang lihat titik-titik banyak gitu kayak bikin pusing gitu. Tapi ini juga bagus buat spot fotonya. Jadi foto aja di tengah-tengah gitu. Kalau pas sepi gitu bagus hasilnya. Cobain deh karena warna warna lampunya tuh bisa ganti-ganti gitu. Nah, teman-teman, saya mau ajak teman-teman ke beda alam. Beda alam ya ampun. Bukan beda tempat nih. Jadi, tempat wisata ini itu ternyata dibagi menjadi dua. Yang tadi yang kita dari Lampion setelah habis tadi, kita bisa nyebrang keluar. Nah, ini kelihatan seperti perumahan kan tadi teman-teman? Iya betul, kita berada di lokasi perumahan. Memang Huawei Group itu di eh, lokasi di tengah perumahan. Jadi kita nyebrang, itu tadi benar-benar jalan umum. Bukan jalan umum sih, jalan perumahan gitu. Kita nyebrang ke satu studionya lagi. Nah, di dalam studio ini ternyata itu ada taman yang banyak sekali pohonnya, teman-teman. Sebenarnya rindang sih. Rindang banget. Kalau siang mungkin ya, tapi siang kayaknya ditutup deh. Kalau siang itu ya kelihatan pohon-pohon aja. Kalau malam seperti ini bagus karena banyak lampunya, banyak lampionnya. Di dalam sini itu ada pohon yang ada kayak buahnya ya. Apa ya kemarin? Aku lupa deh. Buahnya apa gitu. Nah, di situ ada kayak patung-patung dinosaurus gitu. Terus ada di samping kiri kanannya kayak dibikin kolam kecil gitu. Jadi ini tuh ada suara gemercik airnya teman-teman sebenarnya. Tapi memang kondisinya rame. Jadi saya harus membisukan ini. Saya harus voice note aja gitu karena rame banget dan suara orang ya. Suara orang yang aduh ngomongnya tuh nggak karu-karuan. Nanti teman-teman bisa lihat ya, ada banyak sekali patung-patung dinosaurus. Lalu ada juga catatan gitu kan, kita bisa baca catatan kecilnya isinya apa gitu, kita bisa baca di situ.
Lalu kita bisa menikmati, kolamnya, kolam yang kecil-kecil gitu, kadang ada dikasih lampu, ada yang tidak, tapi kedengaran suaranya gitu. Dan di sini juga dikasih efek suara, dinosaurus yang menggaung gitu, kayak gitu. Jadi emang serasa kayak di alamnya dinosaurus gitu, teman-teman. Nah, nanti kita dikasih kok ada petunjuk kecil gitu buat arahnya mau ke sana. Jadi biar nggak mulek di satu tempat, biar nggak di satu tempat aja kan, karena emang kalau di sini tuh kelihatan kayak di hutan gitu. Kalau kita nggak dikasih tanda panah ke arah mana gitu ya kita tetap di situ aja, nggak bisa explore ke kiri kanannya. Nah, ini bagus nih buat spot foto tadi yang ada air terjunnya nih, teman-teman. Tuh kan, itu bagus, nanti kita bisa ke tengah situ kan, ada kayak batunya gitu buat tanjakan biar kita nggak nyebur ke situ, lalu kita bisa foto di situ, hasilnya bagus, mantap. Tuh kan kayak dibikin kolam kecil-kecil buat teman-teman kalau memang pingin menikmati juga bisa diem di situ sambil baca-baca itu yang di samping-sampingnya itu. Nah, kayak dia keterangan gitu kan, papan keterangan kecil ini namanya apa-apa seperti itu, teman-teman bisa dibaca satu-satu ya. Di sini tuh nggak gelap banget, enggak kok, karena banyak lampu. Lanjut lagi nih, teman-teman. Kita masih nge-explore berada di dalam studio yang ada hutannya. Bukan studio sih, lebih tepatnya dia outdoor, tetap outdoor tapi pohonnya itu asli gitu loh. Pohon-pohon yang dikasih kayak apa tadi? Hmm, patung-patung gitu kali ya. Oke, ini memang benar-benar pohon, teman-teman. Bagus sebenarnya. Rindang ya, paling rindang juga sih kalau siang hari gitu. Karena pohonnya banyak sekali. Teman-teman bisa foto nih depan kupu-kupu. Saya memang ngajakin teman-teman buat ikut berwisata, wisata lewat online. Wisata lewat video ya, teman-teman. Mungkin juga bisa menjadi list teman-teman nanti kalau memang mau jalan-jalan ke sini. Nah, di dalam hutan tadi yang kayak hutan-hutanan gitu, itu memang ada bangunan yang seperti rumah. Nah, di dalam bangunan kecil ini memang bisa buat duduk-duduk ya, karena disediakan kursi juga untuk pengunjung yang capek ya. Ada patungnya beberapa. Ini patungnya bisa jalan. Bukan jalan sih, gerak maksudnya. Gerak sedikit gitu, teman-teman. Nah, ini di sini itu ada dua. Nah, dinosaurus itu bisa buat kita foto. Ini anak-anak pada naik nih. Ini yang satu gerak, gerak kecil gitu. Yang satu diam. Nah, bisa foto di sini. Kan? Ini ada suaranya, teman-teman. Ya, suara khasnya dinosaurus gitu. Pokoknya banyak deh kalau kita di sini mau foto di mana-mana tuh kayak semua kayak serba spot foto gitu. Tinggal kita pengen di mana aja gitu. Bagus banget. Ini masih atap ya. Atap di bangunan yang tadi tuh atapnya tuh bikin kayak gitu. Saya sudah keluar ya dari tempat tadi, teman-teman. Saya balik lagi ke dalam gedung yang satunya. Kita ada di spot permainan, spot wahana. Wahananya tuh rame banget, jadi memang kita harus sabar ya, teman-teman. Kita pilih aja nanti mana yang agak sepi, kita naik gitu. Karena memang tiket terusan 1 sama terusan 2 itu memang ada beberapa yang beda. Jadi ya tidak semua wahana bisa. Maksudnya tidak semua wahana kita bisa naikin gitu loh. Jadi memang ada pembedanya antara tiket terusan 1 dan terusan 2, beda beberapa wahana. Kalau memang kita beli tiket terusan 1, kita pengen naik wahana yang kita nggak bisa naik, ya kita bayar. Di sini itu tempat makan, ya, food courtnya, dan di situ ada kayak panggungnya. Biasanya tuh ada live musik. Tadi kayaknya ada live musik atau show gitu loh.
Tapi saya pas nyampe sini udah selesai. Jadi di sebelah kiri dan kanan ini adalah food court, jadi teman-teman bisa kalau pengen makan, kebetulan ada show, bisa menikmati sambil lihat show gitu kan. Mau makanan, mau minuman gitu, terserah ya, karena kiri kanan di area ini tuh memang sebagai pusatnya jajanannya di sebelah sini. Jadi memang kenapa kita nggak boleh bawa makanan dari luar ya itu karena sudah disediakan. Ya wajar ya teman-teman kalau di tempat wisata itu memang harganya lebih mahal, wajar. Karena memang di tempat wisata. Mereka juga kan bayar ya. Kayak bayar apa namanya? Bayar ke tempat wisatanya juga gitu loh. Jualannya tidak gratis gitu. Ya mohon dimaklumi teman-teman kalau memang di tempat wisata memang adanya seperti itu. Ini di kiri dan kanan itu wahana ya teman-teman. Jadi saya mau naik wahana nih. Mobil ini, saya mau naik wahana mobil ini tapi saya masih antri dulu. Masih ada orang lain yang mau naik gitu. Nah, wahana mobil ini itu ternyata wahananya mobilnya tuh bisa goyang-goyang. Jadi kayak kita naik apa ya roller coaster kali ya. Jadi naik digoyang-goyang gitu tapi nggak parah banget. Jadi di dalam sini tuh kayak ada apa namanya teman-teman, kayak ada layarnya, kayak kita serasa naik itu, lalu mobilnya digoyang ke kiri, ke kanan, naik, turun kayak gitu. Jadi yang kebiasaan mabuk ya, mohon dikondisikan untuk tidak naik ini kayaknya deh, karena agak mengguncang perut sedikit tapi tidak terlalu banyak seperti itu. Nanti teman-teman kalau mau naik ini bisa kan lihat video saya udah goyang-goyang. Nah itu rasanya emang bener digoyang dari dalam. Jadi memang seperti itu. Nih, saya udah di dalam kan. Nah, goyang-goyang begini nih. Ini goyang beneran ya teman-teman. Naik turun kiri kanan gitu. Rasanya ini kacanya emang bener-bener dibikin pecah kayak gini, tapi ini tidak tajam. Ini bukan kaca, kayaknya plastik deh. Oke, udah selesai kita turun. Kita lanjut lagi jalan, kita lihat-lihat yang lain ya teman-teman. Mengeksplor tempat ini ke yang lainnya lagi. Jalan lagi kita lihatin yang kita belum lihat tadi ya. Apa aja, kita balik lagi ke depan teman-teman. Saya balik ke depan karena kenapa? Saya mau naik perahu. Mau nunjukin ke teman-teman nih. Serasa naik perahu yang banyak sekali dekorasi kiri kanannya. Nah, saya antri dulu karena antrinya banyak sekali. Jadi saya sabar untuk mengantri sekitar berapa ya? 15 menit kali ya teman-teman. Saya mengantri dulu. Nah, saya sudah berada di sini nih. Aku mau liatin teman-teman. Tuh kan, saya mau naik tadi tuh naik perahu, lihat ini. Ini banyak sekali dekorasi. Nanti setiap berapa titik itu dekorasinya ganti gitu. Ini benar-benar di kayu pakai itu. Nah, pakai kayu gitu. Lalu sungainya ini emang dibuat ada arusnya teman-teman. Jadi tidak masnya aja yang mengayuh tapi ada bantuan kayak alat apa ya? Alat penggerak air gitu loh. Alat penggerak air. Jadi biar masnya nggak terlalu capek. Oke? Agak serak nih. Ini itu sungainya kecil, tapi memang didekorasi ruangan yang khusus buat perahu. Jadi kita serasa kayak melihat alam yang berbeda gitu. Ada dekorasi kiri kanan. Jadi setiap beberapa titik itu nanti berbeda apa ya namanya? Dekorasinya. Jadi kayak kita tuh kayak serasa naik ke perahu, kita bisa menikmati dekorasi-dekorasinya ini gitu. Dan masih tetap dengan lampionnya di kiri kanan ya teman-teman. Sambil diajak ngobrol masnya, ya apa aja kita bisa ngajak ngobrol masnya gitu. Di perahu ini ada 6 tempat duduk sama 1 khusus masnya yang di belakang gitu.
Tapi kalau mungkin kita berapa keluarga ya, misalkan ya, kita ada 4 keluarga, biasanya sih cuma 4 orang aja. Jadi kayak dibikin satu keluarga aja gitu, teman-teman. Kalau mungkin kita ke sana 3 keluarga atau 4 keluarga atau 5 keluarga ya satu perahu itu cuma diisi itu, nanti sisanya orang lain pakai perahu yang di belakangnya gitu. Jadi kayaknya nggak dicampur deh, teman-teman. Teman-teman bisa lihat nih, setiap sisi-sisi yang berbeda sambil naik perahu, sambil kita liatin dekorasi-dekorasinya gitu kan. Kayak bikin jembatan-jembatan gitu. Teman-teman mau punya rencana ke sini nggak? Dibikin list aja teman-teman, main ke sini ya kan? Memang di sini itu buka sore ya teman-teman. Bukanya itu sekitar 17 lebih 30 atau 45 menit gitu loh. Sampai dengan pukul 23 waktu Indonesia bagian barat. Jadi agak malam gitu. Jadi teman-teman cukup lah ya untuk mengeksplor dari sore sampai ke malam di sini semuanya gitu. Memang dikasih waktu sekitar 4 jam ya. Atau 5 jaman gitu. Supaya apa? Kayaknya mungkin kalau tempat wahananya itu antri jadi masih ada waktu buat nyobain semuanya. Karena saya nggak nyobain semuanya karena antri banget gitu ya. Ada beberapa aja yang saya cobain gitu. Itu tadi tiket masuknya udah tahu ya, ada tiga jenis. Silahkan dilihat nanti pas di loket tempatnya untuk kita beli tiket. Di situ ada seharga segini, nanti kita bisa lihat apa aja. Harga segini bisa lihat apa aja gitu, teman-teman. Dilihat dulu ya, wahana apa yang kita bisa naik sebelum kita beli tiket. Atau mungkin teman-teman bisa menanyakan dulu ke petugasnya supaya kita nggak sia-sia beli tiketnya gitu loh. Takutnya kalau teman-teman beli yang ini, ternyata kita nggak bisa naik wahana yang kita inginkan, ya kan? Kecewa nanti. Daripada kecewa, tanya dulu ke petugasnya. Saya ajak teman-teman nih sambil menikmati. Ini agak lumayan panjang ya videonya karena memang tempatnya panjang. Jadi saya pingin teman-teman tuh bisa melihat sisi dari sisi gitu. Satu dari yang lain bisa lihat semuanya biar teman-teman ada pandangan kalau mau ke sini gitu. Seperti itu. Biar lebih detail aja. Naik perahu tuh apa aja sih tempat wahananya gitu. Tadi teman-teman bisa lihat. Sebenarnya di sini juga bisa loh jadi spot foto buat teman-teman. Karena ada beberapa petugas yang ngarahin untuk foto teman-teman. Tadi saya ketemu sekitar 4 atau 5 orang yang kita diarahin, "Halo Kak, kita foto dulu ya, ekspresinya mana?" gitu.